Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farah Manhila, dan di samping saya sudah ada dengan Mbak Yemima dan juga Mbak Risa. Halo Mbak Yemima dan Mbak Risa, apa kabar? Halo, baik Mbak. Jadi panggilnya Mbak Yemi aja ya, Oke, soalnya Mbak Yemi. panggilannya itu. Mbak Yemi dan Mbak Risa, sehat ya? Mbak Yemi dan Mbak Risa ini adalah menjadi salah satu anggota, salah dua ya kalau berdua, anggota bagian dari UK3P. Mungkin di sini kita akan sharing-sharing banyak banget tentang UK3P biar teman-teman rekan Unesa khususnya tahu sebenarnya UK3P ini apa. Boleh dijelasin dong? Ya, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ya. Jadi kalau boleh sedikit menjelaskan sih tentang apa itu UK3P. Jadi kepanjangan dari UK3P itu sendiri merupakan unit kegiatan kerohanian Kristen Protestan yang ada di UNESA. Jadi UK3P itu merupakan suatu organisasi atau wadah yang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa Nasrani di seluruh Universitas Negeri Surabaya. Nah, di situ harapannya kita bisa saling meningkatkan iman kekristenan kita masing-masing, kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, dan juga dari di situ kita juga bisa belajar tentang organisasi. Seperti itu sih. Kalau dari sejarahnya, sejarah akhirnya terbentuknya UK3P itu seperti apa sih? Iya, kalau sejarahnya sih jadi dulu beberapa tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu sih, pada tanggal 19 April 1988 itu, jadi ada kelompok mahasiswa yang merasa keresahan karena di UNESA sendiri itu tidak ada suatu wadah untuk menampung mahasiswa-mahasiswa Kristen. Dalam artian tidak ada kegiatan seperti persekutuan doa, ibadah bersama sesama mahasiswa seperti itu. Akhirnya mahasiswa saat itu berinisiatif untuk membuat suatu organisasi wadah untuk mahasiswa Kristen UNESA untuk bisa saling melayani, belajar bersama-sama seperti itu, sehingga terbentuk yang namanya UK3P itu sendiri. Berarti memang sudah lama banget. Benar. Dan itu kayak baru terbentuknya UNESA baru berapa lama dan akhirnya terbentuk dari UK3P sendiri. Iya. Itu tadi sejarah singkatnya dari UK3P, dan juga teman-teman mungkin masih banyak yang pengen tahu sebenarnya UK3P ini kegiatannya ngapain aja gitu kan, fasilitasnya apa aja, boleh dong dijelaskan ke teman-teman. Oke. Nah, kalau untuk kegiatannya apa saja, sebenarnya banyak sekali ya Kak ya kegiatannya dari UK3P itu sendiri. Jadi kita punya kegiatan rutin dan juga kegiatan bulanan, tahunan seperti itu. Seperti kegiatan rutin ya, kita setiap hari Jumat itu ada yang namanya persekutuan doa, di mana kan kita UNESA kan terbagi menjadi dua wilayah ya, Kampus Lidah sama Ketintang. Nanti di Lidah sendiri, di Kampus Lidah itu ada persekutuan doa Lidah, di Ketintang itu ada persekutuan doa Ketintang, di mana setiap hari Jumat itu jam 11-an ya Kak Risa ya, jam 11-an itu kita berkumpul sesama mahasiswa Nasrani itu kita untuk melakukan persekutuan doa. Kita memuji Tuhan bersama-sama di situ, kita berdoa, kita saling sharing, saling bertukar cerita antara satu yang lain seperti itu. Dan kegiatan yang lainnya seperti setiap tahun kita selalu merayakan Paskah, kita merayakan Natal, dan juga ada event yang namanya IIP. IIP itu adalah perayaan ulang tahun UK3P yang sampai saat ini usianya 32 tahun itu biasanya dilaksanakan pada bulan April. Selain itu untuk teman-teman mahasiswa baru biasanya ada event yang namanya retreat. Jadi retreat itu kegiatan kita di luar kota selama kurang lebih 3 hari. Biasanya kita di Pacet, Trawas seperti itu. Nah di sana itu kegiatannya juga macam-macam. Kan dari maba kan pasti belum kenal ya satu dengan yang lain, dan lewat
retreat itu jadi bisa kenal satu dengan yang lain, mahasiswa Kristen dari jurusan A, jurusan B, fakultas B seperti itu. Dan di situ kita juga menjelaskan UNESA itu punya UK3P loh. Terus kegiatan di UK3P itu ini itu. Jadi untuk teman-teman kalau pengen masih melayani di kampus ya bergabung di UK3P seperti itu. Dan juga perayaan Natal, perayaan Paskah yang setiap tahun kita selalu adakan seperti itu bersama juga dengan teman-teman Katolik seperti itu, dan Civitas Akademika UNESA begitu. Udah banyak banget tadi yang udah dijelasin sama Mbak Yemi ya tentang kegiatan dari UK3P sendiri. Setelah ini kita akan bahas banyak banget tentang kegiatan, tapi sebelum itu saya juga penasaran nih, fasilitas yang disediakan oleh kampus ketika teman-teman ini akan bergabung atau mau bergabung di UK3P. Fasilitas yang diberikan oleh kampus. Jadi kampus untuk fasilitas sih banyak sekali ya, termasuk kita punya sekretariat. Namun ini sudah ada pemberitaan ya kalau katanya sekretariatnya juga mau dipindah, cuma kita belum tahu informasinya secara detail. Kita punya sekretariat atau base camp kita di UNESA Ketintang di kompleks UKM itu. Selain itu juga kampus selalu memfasilitasi kita ketika kita pengen melaksanakan kegiatan seperti yang saya jelaskan di awal, misalnya IIB itu perayaan ulang tahunnya UK3P. Selain kita beribadah, kita juga biasanya langsung terjun di masyarakat. Kita melakukan aksi-aksi sosial. Seperti kita datang di panti jompo, panti asuhan, dan lain sebagainya. Itu kita selalu membuat proposal, kita ajukan di kampus, dan puji Tuhan kampus juga memfasilitasi kami untuk pendanaan. Lalu misalnya kegiatan retreat juga kita membuat proposal lalu difasilitasi oleh kampus, dan juga banyak kegiatan lain seperti perayaan Paskah, Natal, dan lain sebagainya. Dan juga di kami kita juga ada kegiatan rutinnya, ada pelatihan musik. Pelatihan musik itu setiap hari Selasa ya kalau enggak. Nah itu lalu ada pelatihan tamborin juga. Nah di situ kampus juga menyediakan fasilitas. Kita mengajukan pada saat itu ada beberapa alat musik dan mungkin masih kurang sih, dan harapannya kita juga ditambah-tambah lagi seperti itu. Pasti nanti kampus akan nambah kok, tenang aja. Karena kampus kan selalu mensupport teman-teman, apalagi UK3P ini kan, untuk biar bisa terus berkarya, terus juga bisa menjalin komunikasi dengan baik sama teman-teman Nasrani gitu kan ya. Terus kira-kira siapa sih pembina yang diajukan atau mungkin yang diberikan oleh kampus, yang dipilih oleh kampus untuk membina UK3P ini? Jadi pembina kita itu ada Bapak Anung Priambodo, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Olahraga. Dan Pak Anung itu juga membimbing kita, terus mengarahkan kita ketika kita mau ada kegiatan, mau ada acara ini itu, pasti juga di bawah bimbingan beliau seperti itu. Terima kasih Pak Anung. Terima kasih Pak Anung. Semoga nonton ya Pak Anungnya. Berarti memang tidak hanya, maksudnya teman-teman ini tidak bekerja atau mungkin tidak sekedar melaksanakan kegiatan serta-merta gitu ya, sendiri bebas gitu, enggak, tapi tetap ada seseorang Pak Anung yang membina teman-teman UK3P sendiri. Saya mau penasaran ini untuk Mbak Risa. Mbak Risa bergabung di UK3P, apa saja kegiatan yang mungkin paling berkesan yang pernah dirasakan atau mungkin yang paling menyenangkan bagi Mbak Risa sendiri? Oke, kalau paling menyenangkan itu mungkin pas kita ngumpul-ngumpul aja ya, sesimpel itu. Jadi setiap hari Jumat gitu jam 11 biasanya yang lidah itu ngumpulnya di FBS gitu. Nah kita tuh di situ tuh ketemu lagi sama teman-teman, sama yang beda angkatan, beda jurusan, beda fakultas gitu. Terus kita sharing-sharing. Di sini tuh saya merasa bahwa Tuhan itu memakai saya di jurusan saya, misalnya seperti itu. Atau juga mereka tuh banyak yang sharing tentang keluh kesah mereka sama kuliah gitu. Ada yang kayak kesusahan bayar UKT, terus bagaimana Tuhan memakai dirinya agar dapat menjadi berkat gitulah di jurusannya gitu. Nah ada satu hal juga yang paling berkesan waktu itu tuh kita ikut lomba gitu di Papua, di Pesparawi namanya. Itu kayak jadi semua nggak UKM juga sih, kayak paduan suara Kristen itu kayak kita lomba paduan suara di situ. Nah hebatnya UNESA ini sangat mensupport kita sampai untuk tiket pesawat, penginapan, makan itu ditanggung oleh UNESA ya. Puji Tuhan kita membawa juara berapa ya? Juara 2 kalau nggak salah. Nah dari situ kita juga UNESA ini. Yang juara 2 itu di UINSA. Jadi di UINSA itu kita dapat juara 2. Kalau yang di Pesparawi itu kita dapat penghargaan gitu tuh. Yang di Papua ya seperti itu. Disupport sama kampus 100% gitu ya. Benar-benar kamu berangkat aja gitu kan. Pokoknya semua kegiatan positif yang dilakukan oleh UK3P tetap disupport oleh kampus. Selanjutnya kalau misalnya kita melihat kondisi kayak gini ya. Ini kan kondisi selama pandemi, mungkin banyak kegiatan yang dihentikan gitu kan. Kalau UK3P sendiri, apa sih kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini? Kamu aja deh.
Mungkin sebelum ke situ aku pengen nambahin yang Risa tadi ya. Kalau kegiatan yang terkesan itu sebenarnya banyak juga dan jadi kita kalau ngomongin mahasiswa kita berangkat dari wilayah yang berbeda-beda ya. Ada teman-teman yang sangat jauh yang dari Papua, dari Medan dan lain sebagainya. Dan mungkin mereka juga di sini itu sendiri, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Dan kita juga sangat berharap kalau UK3P itu bukan cuma kita belajar lebih melayani lagi sama belajar berorganisasi, tapi harapannya kita bisa menjadi rumah untuk mereka, kita bisa jadi saudara buat mereka seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa menemukan, oh ini saudara seiman aku, oh ini saudara-saudara yang bisa menemani aku untuk terus bertumbuh dalam hal iman di lingkungan Universitas Negeri Surabaya itu. Nah, kalau tadi ngomong-ngomong hal yang terkesan ya Kak ya, kita tadi ngomong-ngomong banyak sekali kegiatannya. Jadi kan UK3 ini selain pelayanan kita juga belajar berorganisasi dan di balik misalnya perayaan Paskah, di balik perayaan Paskah itu ada panitia. Nah, itu mungkin salah satu hal yang membuat kita berkesan juga ya Risa ya, karena di panitia itu kan kita bisa belajar macam-macam gitu. Kita menghandle kegiatan yang cukup besar ya, saya bisa menyatakan yang cukup besar karena sasaran kita juga se-Universitas Negeri Surabaya, bukan hanya mahasiswa tapi Bapak Ibu dosen juga seperti itu. Dan di balik perayaan Paskah itu pasti ada cerita kepanitiaan. Jadi mulai dari awal kita bentuk panitia, kita mengkonsep acara yang sedemikian rupa biar sangat meriah seperti itu. Dan juga kita memikirkan dana yang terkadang ini kan kita juga harus memikirkan ya bagaimana kegiatan dengan dana seperti ini, kegiatan juga sangat meriah. Akhirnya kita kesana kesini, kita mencari donatur, sponsor dan lain sebagainya, itu terkesan juga sih ya. Kalau kegiatan yang di pandemi ya, iya kita banyak sih ya. Jadi salah satunya adalah persekutuan doa. Jadi persekutuan doa itu adalah kegiatan rutin kita 1 minggu sekali. Nah, karena pandemi seperti ini maka kita alihkan di online. Jadi kita biasanya menggunakan Google Meet, kita persekutuan doa di situ, kita juga sharing-sharing di situ. Bahkan kita juga bisa melakukan outbound lewat Google Meet. Jadi dengan keterbatasan yang ada, kita tetap senang-senang saling mengenal antara mahasiswa Nasrani satu dengan yang lainnya, seperti itu. Tidak hanya beribadah melalui mungkin media online ya daring, tapi juga justru malah bisa outbound. Outboundnya bentuknya seperti apa? Kita harus manjat-manjat di depan kamera atau seperti apa? Enggak. Kalau manjat-manjat di depan kamera nanti kameranya yang jebol ya. Tetap seru-seruan? Iya, tetap seru-seruan ya. Misalnya kayak kita buat konten-konten lalu tebak-tebakan gitu. Yang penting tetap asik gitu sih. Terus kegiatan yang lain seperti nanti bulan depan 2 bulan lagi mungkin atau 1 bulan lagi itu ada kegiatan welcome maba, ada juga kegiatan retreat. Nah, nanti untuk informasinya akan diposting di akun Instagram UK3P UNESA seperti itu. Nah, nanti akan kita infokan meskipun di pandemi seperti ini tapi kita tetap bisa melakukan kegiatan ya, kita tetap bisa nanti berkomunikasi langsung dengan mungkin teman-teman mahasiswa baru 2020 ya ini ya. 2020 kita tetap bisa saling mengenal. Jadi jangan sampai pandemi ini mengurangi itu gitu. Tetap komunikasi tetap terjaga. Dan nanti kita akan bahas lagi welcome maba itu seperti apa yang dibentuk oleh UK3P. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Protestan atau yang biasa dikenal sebagai UK3P merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang beranggotakan seluruh mahasiswa Kristen di UNESA. Lebih dari sekedar organisasi, tetapi juga sebuah keluarga. UK3P UNESA berada langsung di bawah bimbingan Bapak Anung Priambodo dan diketuai oleh Saudara Yunanda. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4, kita diingatkan bahwa Bapa di surga sudah memilih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih dan merencanakan kita di dalam pikiran dan hatinya sebelum segala sesuatu dijadikan. Kamu ditempatkan di kampus ini bukan tanpa suatu alasan. Tuhan mau berkarya lebih lagi atas hidupmu dan menjadikanmu berkat di kampus ini. Selamat datang di dunia kampus. Mari bersama-sama bertumbuh, melayani, menjadi berkat, berprestasi, serta memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Bergabunglah dalam persekutuan doa untuk bersekutu dan saling membangun. Kenali dan milikilah teman yang dapat membuatmu semakin mengenal Tuhan melalui Jumbalit dan juga welcome maba. Bersukacitalah dan saling memberikan support dalam kegiatan retreat,
juga Health, Fresh, and Fun yang akan membantu kalian bersenang-senang dari rutinitas perkuliahan. Bersama-sama kita kembangkan talenta yang telah Tuhan berikan melalui kelas musik dan juga kelas tamborin. Tidak lupa ada Salo yang merupakan tim paduan suara di mana tidak hanya mengukir prestasi, tetapi juga memuliakan Tuhan melalui bakat menyanyi. Last but not least, UK3P siap menjadi rumah untuk kalian, karena kita ada sebagai keluarga, melayani bersama, dan kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Rekan Unesa masih dibincang Unesa Bisa dengan saya, Farah, dan juga Mbak Yemi dan Mbak Risa. Mbak Risa, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya tadi sudah disebutkan bahwa UK3P ini udah berdiri selama 32 tahun. Kira-kira bagaimana caranya agar UK3P ini akhirnya tetap eksis, tetap berjaya gitu, tetap melakukan kegiatan-kegiatan rutin dengan segala macam goals-nya? Ya, kalau misalnya ngomong soal eksistensi ya, itu mungkin karena kegiatan kita tuh padat banget, penuh banget gitu. Jadi setiap bulan tuh pasti ada kegiatan gitu. Yang pertama mungkin retreat, habis itu welcome maba yang tadi di welcome maba retreat, habis itu setiap minggunya juga setiap hari Jumat gitu kita ngadain persekutuan doa itu. Jadi kita tuh semakin akrab gitu satu sama lain. Habis itu kita juga ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan tamborin. Tamborin tuh kayak nari gitu loh, tamborin. Habis itu musik, kita juga kumpul setiap hari Selasa. Terus ada juga pelatihan nyanyi, ada juga Salo namanya. Nah, Salo ini yang biasanya itu suka lomba-lomba untuk nyanyi-nyanyi, itu kayak paduan suara kayak gitu. Nah, kita biasanya ngumpul-ngumpulnya itu banyak gitu ya, tentang pelatihan ya, rapat gitu. Justru malah semakin banyak kegiatannya akhirnya memunculkan kebersamaan dari teman-teman sendiri, akhirnya tetap eksis gitu kan. Iya. Si UK3P ini, aku sampai bingung jadinya nanyanya. Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan nih, tadi kan sudah menyebutkan paduan suara dalam UK3P, berarti ini paduan suara sendiri yang dibentuk oleh UK3P khusus untuk mengikuti kompetisi mungkin perlombaan paduan suara Nasrani, atau mungkin bisa general gitu? Sebenarnya general sih, khusus untuk Nasrani, Kristen Katolik gitu. Tapi kalau misalnya mau ikut nih, ya boleh. Jadi kalau tadi di awal sudah dijelasin ya, kalau di UK3P itu sendiri ada 4 ministry. Jadi kalau berbicara soal UK3P itu anggotanya siapa sih? Anggotanya itu seluruh mahasiswa Kristen Protestan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Namun untuk pengurusnya itu hanya kurang lebih 40 orang ya, 40 orang saja yang menjadi pengurus. Namun anggotanya adalah seluruh mahasiswa Kristen yang ada di UNESA. Nah, di dalam kepengurusan itu ada 4 ministry, salah satunya ada talent ministry. Di talent ministry itu kita fokus dengan talent masing-masing mahasiswa Kristen yang ada di UNESA. Ada tamborin, ada musik yang seperti yang dijelaskan di awal. Lalu juga ada Salo, namanya Salo. Salo itu adalah paduan suaranya Nasrani, namun kita bergabung dengan teman-teman Katolik juga. Nah, kalau tadi kakaknya bilang apa itu untuk lomba saja sih, untuk kompetisi aja sih, tidak. Kita ada latihan rutinnya 1 minggu 2 kali, nanti akan diinformasikan di IG ya, untuk hari apa mulainya, dan karena pandemi juga kita terbatas ya. Nah, itu untuk apa? Kita untuk acara-acara besar UK3, misalnya di acara IIB, di Welcome Maba, di perayaan Paskah, perayaan Natal. Nah, selalu tampil di situ. Begitu juga dengan tamborin, begitu juga dengan musik pasti terlibat di situ, seperti itu. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan perlombaan seperti waktu itu ada kompetisi di Winsa, dan puji Tuhan kita juga dapat juara 2. Lalu waktu di Pesparawi itu di Papua, jauh loh buat teman-teman yang pengen keluar-luar gratis ya, jalan-jalan gitu kan. Iya. Nah, bisa gabung di situ, dan puji Tuhan waktu itu kita juga dapat penghargaan juga seperti itu. Kalau dari 4 ministry yang sudah disebutkan tadi, apakah setiap anggota berhak memilih, atau mungkin ada pembina yang menentukan kamu cocoknya masuk di Salo, atau mungkin kamu cocoknya di musik, seperti apa? Kalau 4 ministry tadi, jadi 4 ministry itu untuk yang pengurus ya, untuk yang pengurus. Nah, maksudnya apa? Misalnya ada 4 ministry. Yang pertama adalah event ministry. Event ministry itu ngurusin apa sih? Ngurusin semua acara-acara besar, enggak hanya besar sih. Ya, semua acara yang diselenggarakan oleh UK3P. Nah, itu nanti ketua pelaksananya, koordinator PIC-nya itu dari event ministry itu. Nah, dari situ nanti kesepakatan dari ministry itu sendiri.
ministry itu sama dengan divisi, sama dengan departemen seperti itu. Jadi kesepakatannya misalnya tahun 2019 lalu saya memegang retreat seperti itu, dan teman saya memegang Paskah, teman saya memegang Natal seperti itu. Lalu kalau talent, yang di talent ministry itu juga yang pengurusnya adalah teman-teman dari pengurusnya UK3P. Namun yang ikut siapa nanti? Yang ikut adalah seluruh mahasiswa Kristen yang ada di UNESA. Kita nanti buat BC-an gitu, share informasi. Ayo teman-teman yang pengen ikut tamborin siapa? Nah, nanti pasti teman-teman yang di luar pengurus dia datang untuk mengikuti pelatihan A. Lalu ternyata aku merasa punya bakat di musik seperti itu. Dia gabung di pelatihan musik. Suaraku lebih bagus gitu. Dia join di Salo begitu. Bisa nggak sih kalau misalnya teman-teman yang bergabung menjadi pengurus gitu ya, nantinya aku pengen ikut talent, terus setelah udah coba aku pengen ganti pengen di shallow atau mungkin ganti di musik atau mungkin dari event talent tadi, gimana sih? Iya, jadi kalau untuk pengurusnya yang kurang lebih 40 orang itu dari awal kan kita dari awal itu ada yang namanya musyawarah anggota. Di situ sudah dibagi PIC-nya masing-masing, anggota ministry A, B, C seperti itu. Itu tidak bisa karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab satu anak dengan satu yang lainnya. Nah, namun kalau tadi bicara soal event ministry itu kan ada ngurusin welcome maba, ngurusin perayaan Paskah, perayaan Natal, retreat itu. Nah, itu udah ada ketua pelaksananya masing-masing. Tapi kan ketua pelaksana itu punya anggota kepanitiaan. Nah, anggota kepanitiaannya itu adalah teman-teman Kristen di UNESA di luar dari kepengurusan itu. Jadi misalnya saya ketua pelaksananya retreat, saya mencari anak, kira-kira ini ada anak Kristen dari Fakultas Teknik, ini anak Kristen dari FBS, seperti itu saya rekrut jadi anggota kepanitiaan saya. Jadi dia gabung seperti itu. Kalau di talent misalnya dia ditamborin tapi sampai tengah-tengah, aku sepertinya aku nggak punya bakat ditamborin, ya bisa saja dia ikut yang salo. Tapi harapan kita sih supaya konsisten karena memang dibutuhkan gitu loh. Kalau misalnya ada perayaan-perayaan pasti kita ambilnya juga dari anak-anak talent yang ikut dari pelatihan-pelatihan tersebut. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk berpindah haluan mungkin karena memang kompetensinya ada di yang lain gitu. Benar. Ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin bukan menjadi pengurus juga masih bisa berkesempatan untuk mengikuti event yang sudah diadakan oleh UK3P sendiri. Nah, ini tadi menyebutkan tentang welcome maba. Ini kan bentar lagi akan ada mahasiswa baru yang akan bergabung di UNESA. Kira-kira welcome mabanya nanti bentuknya seperti apa sih? Untuk bentuknya kita nanti lebih virtual ya. Kita nanti ngadain di Jimit gitu. Untuk gimana-gimananya nanti bisa kepoin aja sih di Instagramnya gitu. Nanti gitu di sana ya kita bakal rame-rame lah yang jelas sama mahasiswa Kristen yang lainnya gitu. Ya memang diperuntukkan untuk mahasiswa baru supaya mereka mengenal kalau di UNESA ini satu-satunya UKM Kristen yang legal dan yang turun dari UNESA itu hanya satu-satunya UK3P. Berarti nanti mungkin welcome mabanya akan menjadi kejutan sendiri buat teman-teman mahasiswa baru. Mungkin boleh diceritakan sedikit kalau welcome maba tahun lalu itu bentuknya seperti apa sih? Iya. Waduh, kalau kita bandingin tahun lalu sama tahun ini pasti jauh berbeda. Karena kondisi yang berbeda ya. Mungkin nanti teman-teman bisa membayangkan, biasa kalau welcome maba tahun lalu kayak gini. Mungkin setelah pandemi aku bisa nih ngerasain kayak gini ke mahasiswa baru gitu. Iya. Jadi kalau ini alurnya dari welcome maba ya. Jadi kita itu di UK3 kan tadi dijelaskan ada 4 ministry. Ada event, talent, PR, public relation itu sama yang terakhir adalah Tojo. Nah, kalau yang welcome maba ini kaitannya dengan PR, public relation itu. Jadi ketika musim-musim pendaftaran seperti ini lalu sampai musim PKKMB nanti kita ada PIC-nya masing-masing di fakultas masing-masing. Misalnya saya tahun lalu jadi PIC di Fakultas Teknik, Kak Risa tahun lalu di FBS. Nah, di situ kita itu jadi perpanjangan tangan UK3P untuk lebih dekat dengan teman-teman mahasiswa baru Nasrani yang ada di fakultas tersebut. Nah, dari situ dulu waktu PKKMB di setiap siang ya jam istirahat kita selalu berkumpul dengan adik-adik mahasiswa baru. Kita ada persekutuan doa di situ, kita sharing-sharing di situ, dan selain itu kita juga ada pendataan. Jadi kita data mahasiswa Kristen di Fakultas Teknik ini ini kita punya datanya di FBS ini di Fakultas Ekonomi ini seperti itu, sampai nanti kita buat grup. Kita share-share informasi macam-macam dan sampai nanti waktu welcome maba. Dan itu kan sudah welcome maba mini ya yang di fakultas masing-masing itu. Sampai nanti welcome maba secara
keseluruhan mahasiswa Kristen se-Universitas Negeri Surabaya. Jadi dari semua fakultas Lidah Ketintang kita berkumpul jadi satu, saling kenal. Oh, aku Yemi maba ini dari jurusan ini gitu. Jadi terus kita juga mengenalkan UK3P itu seperti ini. Kita bisa kenalan dengan pengurus-pengurusnya. Lalu kita jelaskan kalau di UK3P ada ministry ini seperti itu. Lalu juga kita jelaskan tentang keanggotaan, kepengurusan dan lain sebagainya. Dan juga ada outbound juga. Pokoknya asik banget. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa baru mungkin nanti bisa tahun depan ya bisa merasakan menjadi panitia untuk Benar mengajak sekali. adik-adiknya merasakan welcome maba di saat yang tidak pandemi. Iya, Oke, benar dari sekali. kegiatan sebanyak itu, apa kegiatan yang mungkin paling berkesan, yang paling menarik, mungkin yang paling menyenangkan? Aku suka banget tiap ada misalnya perayaan Paskah karena aku paling nggak sabar nih gitu. Iya. Ada nggak sih? Kalau dari Risa apa? Kalau aku yang paling aku tunggu-tunggu itu sebenarnya retret ya. Soalnya itu kayak akhirnya keluar Surabaya gitu. Habis itu kalau misalnya dari acaranya sendiri, kalau aku jadi peserta nih ya, itu tuh asik banget soalnya kita banyak ketemu teman-teman baru, ada alumni juga biasanya ya. Dari yang udah kerja-kerja sampai yang udah nikah itu biasanya tuh kayak kita kenalan banyak temen lah yang seiman gitu. Habis itu kalau persepsiku pas jadi panitianya itu hektiknya, terus rapatnya sampai malam-malam, terus nyari dananya sampai jualan jajan lah, jualan pudingnya kan. Tapi nggak dibeli sendiri kan? Kalau sisa sih. Habis itu kita juga misalnya kayak supaya akrab nih ya panitia, biasanya kita habis rapat tuh kita makan bareng, kita sharing-sharing gitu. Itu sih yang bikin kita kayak aku kenal kamu tuh lebih dari rapat, aku kenal kamu secara pribadi gitu sih. Dari sekian banyak kegiatan itu berarti kalau Mbak Risa itu lebih excited, lebih hektik yang kalau retreat itu ya. Karena mulai dari persiapannya harus matang karena harus keluar kota, banyak yang dipersiapkan dan juga di acaranya mengundang banyak teman-teman, maksudnya alumni dan juga kakak-kakak yang mungkin sudah lebih punya pengalaman yang banyak. Kalau misalnya dari Mbak Yemi nih, apa kegiatan yang mungkin paling menyenangkan? Iya, kalau aku sih sama sih kayak Risa. Jadi kegiatan paling mengesankan itu retreat itu karena persiapannya pun kurang lebih 5 bulan ya. Kita Hamin 5 bulan itu kita udah kayak nyusun kepanitiaannya. Lalu mulai kurang lebih Hamin 3 bulan itu kita sudah jualan, terus cari survei tempat villa dan lain sebagainya. Dan di retreat itu karena memang kita kan di luar kota, kita nginep 3 hari 2 malam. Jadi kan pasti beda. Kita ketemu sama orang yang cuma dari jam 4 sampai jam 6 lalu pulang, dengan yang hari Jumat sampai hari Minggu kita sampai tidur bareng malam-malam, lalu kita sharing, bermain ini itu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita lebih bisa mengenal dan kegiatan retreat pun juga banyak gitu loh. Kita lebih bisa kenal luka 3, kenal satu anak dengan satu yang lainnya. Kita juga bisa nemu sahabat baru di retreat itu, seperti itu. Jodoh salah satunya. Jadi memang di retreat ini akhirnya rasa kekeluargaannya mulai timbul, mulai Benar muncul. sekali, Kalau tadi kan mungkin kegiatan yang paling menyenangkan. Sekarang ada nggak sih kegiatan yang mungkin berkesan tapi mungkin memang ada dukanya di balik itu? Mungkin harus rela jauh dari keluarga atau mungkin seperti apa? Kalau dari Risa apa? Apa ya? Kalau menurut aku kalau yang bikin haru deh ya, itu IIB sih. Soalnya kita selalu IB ini kegiatan apa? IIB itu Impact in Birthday. Jadi itu ulang tahunnya UK3. Biasanya kita baksos, kita ke panti jompo atau ke panti asuhan. Biasanya kita tuh ya walaupun gitu ya pasti hati itu kayak tersentuh banget lihat anak-anak ini. Terus kita juga biasanya kita yang ke Kristen sih ya. Jadi kita doa bareng di situ gitu. Itu sih yang bikin haru ya. Selain itu seneng-seneng aja deh ya. Harunya karena melihat teman-teman gitu akhirnya bisa bersyukur, oh alhamdulillah, oh puji Tuhan gitu ya, akhirnya bisa seperti itu. Kalau misalnya Mbak Yemi sendiri? Kalau aku sih apa ya? Secara umum sih kalau misalnya kita terlibat di kepanitiaan itu waktu di kepanitiaannya itu kayak kadang itu emang agak ada dukanya sih, kayak ngeluh ini itu, soalnya kan emang sering rapat danus Sabtu Minggu mestinya kita libur, kita harus jualan di CFD, kita bangun jam 3 buat kulak jajan seperti itu dan banyak hal lagi. Tapi ketika waktu hari hanya itu melihat teman-teman kumpul, lalu euforia dari setiap orang itu udah tergantikan gitu loh ya. Salah satunya retreat itu mungkin sebelum acara kita benar-benar aduh kok gini banget ya gitu. Begitu juga dengan perayaan Paskah, perayaan Natal, karena lingkupnya mungkin lebih banyak ya.
mahasiswa Kristen, mahasiswa Katolik, Bapak Ibu dosen seperti itu. Jadi kita mempersiapkannya pun harus sedemikian rupa. Jadi itu ya butuh tenaga yang ekstra untuk mempersiapkan itu. Tapi ketika waktu hari H melihat teman-teman juga seneng datang, yang datang banyak seperti itu ya, ada kesenangan tersendiri gitu. Pernah nggak sih ada berselisih paham atau mungkin berantem karena mungkin kan kegiatannya banyak banget sampai akhirnya mungkin yang satu orang capek, yang satu orang ayo semangat, tapi akhirnya patah semangat gitu. Ada nggak sih pernah berantem yang sampai bikin drama gitu loh? Kalau pernah sih nggak pernah lagi ya, sering banget. Iya, kan namanya juga organisasi. 100 kepala itu 100 pemikiran gitu, apalagi organisasi. Kalau misalnya ada kegiatan macam-macam gitu, nah antara satu orang dengan satu yang lainnya pasti kan pendapatnya juga berbeda-beda. Satu orang dengan satu yang lainnya pasti punya kesibukan juga yang berbeda-beda, dan itu sering banget kita berselisih paham ya, perbedaan pendapat. Dan mungkin di sini saya kelihatan akur sama Risa, tapi padahal ya di belakang iya, kalau sebelum ini pun kita juga sering ya berselisih paham, kita tengkar seperti itu. Tapi ya bagaimana kita, namanya kan kita organisasi dan juga pelayanan, tapi gimana caranya perbedaan pendapat, perselisihan paham, konflik ini itu bagaimana kita untuk mencari solusi yang paling baik seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata masalahnya seperti ini ya, kita harus sama saling mendinginkan kepala untuk mencari solusi bersama-sama. Intinya itu sih, kalau kita siap untuk masuk organisasi, kita harus siap menerima konflik, tapi kita juga harus siap untuk cari jalan keluarnya, kalau menurut aku itu. Kalau Risa? Oke, mau ngakak aja bahas kayak gini. Saya waktu itu bener-bener, wah kalau aku sih ya, aku kayaknya banyak banget gitu masalahnya waktu itu pas jadi masalah danus gitu. Aku berantem, kamu kok nggak niat, kamu gini-gini. Terus ya namanya juga mungkin aku orang Batak ya, jadi aku tuh keras kepala banget kalau nggak sesuai sama yang aku pikirin tuh aku bisa marah banget gitu kan. Tapi dari sini aku belajar kasih, belajar sabar gitu. Namanya juga organisasi ya, walaupun ada masalah itu, kalau ada masalah berarti harus ada solusi, bukan ada masalah terus rame terus bakar gitu, enggak sih ya kan. Jadi ya nggak mungkin juga sih ya kalau misalnya ayam gitu. Emang ada yang kayak gitu ya? Aku nggak pernah denger sih. Pasti semua ada masalah, pasti semua ada konflik, dan bagaimana UK3P ini akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu, bisa menyelesaikan konflik, akhirnya bisa kembali bersama lagi. Benar. Udah banyak banget kegiatan yang disebutkan, suka duganya juga udah ada. Terus kemudian kita akan bahas lagi tentang kompetisi mungkin yang diikutin oleh Shallow sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Unit Kegiatan Kerohanian Kristen Protestan atau yang biasa dikenal sebagai UK3P merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang beranggotakan seluruh mahasiswa Kristen di UNESA. Lebih dari sekedar organisasi, tetapi juga sebuah keluarga. UK3P UNESA berada langsung di bawah bimbingan Bapak Anung Priambodo dan diketuai oleh Saudara Yunanda. Dalam Efesus pasal 1 ayat 4, kita diingatkan bahwa Bapa di surga sudah memilih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih dan merencanakan kita di dalam pikiran dan hatinya sebelum segala sesuatu dijadikan. Kamu ditempatkan di kampus ini bukan tanpa suatu alasan. Tuhan mau berkarya lebih lagi atas hidupmu dan menjadikanmu berkat di kampus ini. Selamat datang di dunia kampus. Mari bersama-sama bertumbuh, melayani, menjadi berkat, berprestasi, serta memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Bergabunglah dalam persekutuan doa untuk bersekutu dan saling membangun. Kenali dan milikilah teman yang dapat membuatmu semakin mengenal Tuhan melalui Jumbalit dan juga Welcome Maba. Bersukacitalah dan saling memberikan support dalam kegiatan retreat, juga health, fresh, and fun, yang akan membantu kalian bersenang-senang dari rutinitas perkuliahan. Bersama-sama kita kembangkan talenta yang telah Tuhan berikan melalui kelas musik dan juga kelas tamborin. Tidak lupa ada Shallow yang merupakan tim paduan suara di mana tidak hanya mengukir prestasi tetapi juga memuliakan Tuhan melalui bakat menyanyi. Last but not least, UK3P siap menjadi rumah untuk kalian karena kita ada sebagai keluarga, melayani bersama, dan kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.
Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi di Bincang Unesa Bisa masih dengan Mbak Yemi dan Mbak Risa. Kita akan bahas lagi seputar UK3P. Tadi mungkin udah menyebutkan sedikit banyak tentang Shallow yang mungkin mengikuti perlombaan di Papua. Ada nggak sih perlombaan lain atau mungkin kompetisi paduan suara Nasrani lain yang pernah diikutin oleh teman-teman UK3P? Ya, baik. Kan kalau kita ngomongin kompetisi ya yang dilaksanakan yang diikuti oleh Shallow itu, tapi kan kembali lagi kalau UK3P itu bukan organisasi atau bukan UKM seperti UKM-UKM yang lainnya, misalnya kayak UKM olahraga. Dia kan memang fokusnya prestasi. Fokusnya prestasi, kemana-mana untuk cari prestasi. Kalau di kita kan lebih ke wadah untuk pelayanan, ngelaksanain kegiatan ini itu yang berkaitan dengan Nasrani, tapi juga di luar itu kita juga ikut kompetisi seperti yang diikuti oleh tim paduan suara kami, yaitu Shallow itu. Jadi Shallow itu waktu itu pernah ikut di Pesparawi itu di Papua tepatnya, itu mendapat penghargaan ya, dapat medali apa gitu. Lalu juga ikut di kompetisi paduan suara yang dilaksanakan oleh UIN. Mungkin sedikit aneh ya. Aneh. UIN kok ngadain paduan suara gitu dan ya. yang ikut Shallow paduan suara Nasrani seperti itu. Jadi memang fokus mereka memang paduan suara Nasrani, namun mereka juga paduan suara seperti pada umumnya. Salah satunya yang diikuti waktu di UIN itu, dan puji Tuhan juga dapat juara 2. Dan puji Tuhan juga dari situ yang awalnya fokus UK3 itu memang di pelayanan, di acara-acara Nasrani. Dari situ juga UK3P juga sedikit bisa menyumbangkan prestasi untuk UNESA. Seperti itu. Selain dari UIN dan Papua, atau mungkin ada nggak sih kompetisi atau perlombaan lain yang diikutin mungkin selain dari paduan suara atau mungkin musik gitu misalnya? Kalau musik sih sementara ini belum ya, karena untuk pelatihan musik itu memang fokusnya untuk kegiatan UK3P itu sendiri gitu. Dan pelayanan mahasiswa Kristen yang ada di UNESA seperti itu. Jadi untuk kegiatan kompetisi yang diikuti oleh UK3 ya Shallow itu yang di paduan suara. Kalau tamborin enggak ya? Tamborin enggak, tamborin itu untuk ibadah, untuk pelayanan ibadah seperti itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mengikuti masuk bergabung untuk ikut tamborin sendiri, ada nggak sih kesusahan dari kakak-kakak teman UK3P yang mungkin sudah berpengalaman untuk ngajarin teman-teman yang nol, yang benar-benar nggak bisa apa-apa gitu? Mungkin kalau ini, jadi kan tadi dijelaskan ya di awal kalau di UK3 itu ada 4 ministry. Nah, yang berkecimpung untuk ngajarin tamborin, ngajarin musik itu di talent ministry. Nah, mungkin teman-teman UK3 ya, itu ada mentor-mentornya juga dari kita, pengurus-pengurusnya masing-masing ya. Ya mereka curhat sih, kayak ya ada yang memang dari nol, tapi itu tidak menjadi masalah, dan itu justru kita malah seneng gitu loh. Kalau ada teman-teman meskipun memang aku nggak punya bakat sekali untuk tamborin, aku nggak punya kemampuan dasar untuk main gitar gitu, tapi punya kemauan teman-teman itu, tapi kita menerimanya sangat dengan senang hati, dengan kesabaran dan keuletan teman-teman mentor pengurus UK3 untuk mengajari mereka. Ya puji Tuhan latihan terus berjalan, terus sampai teman-teman yang belum bisa nanti bisa, lalu bisa tampil ya di acara-acara UK3P seperti perayaan Paskah, Natal, IIB seperti itu ya. Itu bagian dari pelayanan kita ya. Iya. Aku tuh secara pribadi tuh bersyukur banget ya punya tim yang seperti ini gitu dalam divisi talent ministry ini. Soalnya mereka tuh punya kerinduan yang sangat besar, punya apa ya, mereka tuh ingin mengabdi gitu. Mereka aku pengen ngajarin gini. Jadi kalau yang kayak buat ngeluh susah ngajarin itu tuh sama sekali nggak ada. Malah misalnya janjiannya jam 5 ya, mereka jam 4 tuh udah standby untuk nyambut si orang-orang ini yang mau datang gitu. Jadi aku kayak ya ampun, aku terharu, aku kayak bersyukur banget mereka tuh punya kerinduan yang segitunya itu loh untuk pelayanan di dalam ini gitu. Saya jadi penasaran, apa sih rahasia atau mungkin tips dari teman-teman UK3P yang akhirnya bisa menimbulkan kecintaan sendiri terhadap UK3P sendiri? Iya. Jadi kalau aku nyambung dari Risa tadi ya, jadi tuh pernah kan sore-sore kan kita ada jadwalnya ya, hari Senin, hari Rabu, hari apa gitu, itu memang latihan hari Senin, latihan musik gitu. Jadi tuh mentornya itu bagian dari pengurus itu sudah datang standby dari kurang lebih jam 3:30, tapi kayak sampai jam 6 itu yang datang itu cuma 1 orang, 2 orang gitu. Dan puji Tuhan juga teman-teman minggu depannya itu masih mau mengulang, masih mau datang lagi gitu. Jadi ya itu luar biasa. Kalau apa yang membuat sebegitu cintanya sama UK3? Kalau cinta sih kadang-kadang juga mangkel sih. Bagian dari cinta. Ya, bagian dari cinta sih. Maksudnya dari awal kan memang UK3P itu sendiri kan adalah
organisasi dan pelayanan. Beberapa dari teman-teman kita, kakak alumni kita, senior-senior kita itu mengatakan kalau UK3P itu adalah 100% pelayanan, 100% organisasi. Di mana selain kita pelayanan, hubungan kita dengan Tuhan ya, di kepercayaan kami, kita saling melayani satu dengan yang lain. Kita berusaha untuk berdampak di UNESA dengan iman yang kami anut ya, seperti itu. Kita juga belajar organisasi lewat kepanitiaan tadi, lalu ADART dan lain sebagainya. Itu kan identitasnya organisasi banget gitu. Yang membuat cinta sih kadang juga mangkel waktu di kepanitiaan. Mungkin nggak semua panitia aktif, kayak cuma aduh yang capek lo kita doang, yang lain itu cuma santai-santai kayak gitu. Itu mungkin sering mangkel. Cuma ya kembali lagi, ini kita belajar pelayanan gitu, bagaimana kita melayani Tuhan yang di atas sama melayani sesama. Jadi vertikal dan horizontal ya. Kita melayani benar, kita melayani teman-teman mahasiswa Kristen untuk dia itu punya wadah, punya rumah. Misalnya yang dari jauh-jauh ya, dia nggak tahu harus gereja di mana, harus sharing ke siapa, harus doa dengan siapa. Akhirnya kita memfasilitasi, kita membuat yang namanya persekutuan doa itu. Kita membuat ibadah-ibadah yang lain seperti ada doa bersama dan lain sebagainya. Dan kita membuat itu, dan untuk poin organisasinya kita belajar untuk memanage itu dengan baik. Dan itu yang menjadi kesukaan kita sendiri sih, maksudnya kita cintanya ke UK3 itu seperti Kalau itu. saya lihat sepertinya memang karena sejak awal yang diberikan, yang diajarkan ke teman-teman UK3P ini adalah bagaimana menggunakan hati untuk pelayanan dan juga untuk ke masyarakat gitu kan. Akhirnya muncul bangga, muncul rasa cinta yang berlebih gitu ya terhadap UK3P gitu. Meskipun ada berantem-berantemnya, tetap kembali lagi. Kalau kita lihat UK3P ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan, mungkin hampir setiap hari ada kegiatan yang dilakukan. Bagaimana sih cara teman-teman UK3P ini membagi waktu antara rapat atau mungkin melakukan kegiatan dan juga berkuliah? Oke, mungkin Risa dulu apa aku dulu? Ya, itu sering menjadi perdebatan ya untuk kita gitu. Aduh, aku nggak bisa ikut rapat, aku ada tugas, aku ada ini gitu. Tapi kalau UK3 ini kita tuh menurut aku ya, kita tuh nggak pernah memaksa kamu untuk datang rapat. Beda kayak misalnya BEM gitu ya. Menurut kamu lebih penting mana? Ini apa ini? Yang mana manajemen waktumu? Kita tuh sangat kayak open gitu, nggak bisa datang ya udah, nanti kan ada Natulen gitu. Tapi selain itu, terlepas dari itu ya, kita tuh kayak punya kerinduan itu. Aku kayaknya harus datang deh. Aku kayak pengen ketemu sama teman-teman nih, udah lama nggak ketemu gitu. Walaupun setiap hari ketemu tuh kayak pengen ketemu lagi gitu. Jadi biasanya kita habis selesai kuliah itu langsung ke base camp ya, walaupun nggak ada rapat juga kita ke base camp ya. Base campnya di mana sih? Di UKM. Oh, ada secretnya gitu. Yang tadi mau dipindah katanya. Oke. Berarti memang ada yang ada manajemen waktu, mungkin ada toleransi juga buat teman-teman. Kamu gak harus datang kok. Tapi karena memang sudah cinta, sudah nyaman, akhirnya pasti kembali gitu kan ya. Terus kemudian apa sih yang bikin akhirnya teman-teman ini solid, raket gitu kan? Kalau aku boleh nambahin yang tadi ya. Jadi kalau di awal kita kan ada musyawarah anggota. Kita selalu membuat itu kalender seperti timeline kita, ya. Jadi kegiatan 1 tahun ke depan selama kepengurusan kita itu apa aja. Nah, di situ kita sudah tanggal ini, bulan ini ada kegiatan ini, hari ini ada pelatihan ini itu. Jadi kita sudah mengkonsep sedemikian rupa biar kegiatannya juga tidak tubrukan dan teman-teman bisa saling menikmati kegiatan satu dengan kegiatan yang lain seperti itu sih. Nah, kalau apa tadi Kak? Yang bikin akhirnya solid banget. Iya, yang bikin kita solid sih merasa keluarga sih, ya. Tapi ya itu tadi, di keluarga kita pun juga kan banyak konflik ya. Keluarga yang kita benar-benar keluarga yang di rumah itu banyak konflik kan, konflik dari macam-macam masing-masing anggota keluarga. Begitu juga di keluarga di UK3P, pasti juga kita tidak terlepas dari konflik itu sendiri. Tapi ya kembali lagi, kita belajar organisasi, apalagi organisasi kerohanian, di mana kalau di kepercayaan kami itu sebenarnya kasih itu harus nomor 1. Jadi ketika kita belajar berorganisasi, kita marah-marah gini-gini, lalu harus kayak ingat kasih, ingat ini kalian itu kayak organisasi kerohanian seperti itu. Mungkin yang jadi pengingat kita sih, dan kita juga harus saling melindungi antara keluarga. Tapi ya konflik itu tetap ada lah. Nggak menutup kemungkinan ya. Menutup kemungkinan. Apa sih yang membedakan UK3P ini dengan UKM kerohanian lainnya? Kalau yang membedakan tentu saja kepercayaannya berbeda. Itu pasti ya, itu sebenarnya pasti. Iya. Mungkin lebih ke ini sih,
Jadi UK3P itu sendiri adalah sebuah organisasi yang independensi. Independensi itu yang dimaksudkan kita teman-teman mahasiswa Kristen pasti berangkat dari masing-masing gereja yang berbeda dengan pemahaman, tata cara ibadah dan lain sebagainya berbeda-beda. Tapi ketika kita masuk di UK3P, harapan kita adalah teman-teman melepas terlebih dahulu identitas gerejanya masing-masing, lalu kita belajar bersama-sama, kita belajar melayani bersama-sama, kita belajar menjadi anak Tuhan Yesus ya kalau di kepercayaan kami ya, itu yang baik dan melayani di lingkungan UNESA ini seperti apa, seperti itu. Dan kita tidak didominasi oleh satu gereja tertentu. Jadi kita benar-benar ini UK3P. UK3P itu mahasiswa Kristennya anak UNESA yang melayani pun juga anak-anak UNESA. Kita belajar menjadi mahasiswa Kristen yang baik di UNESA seperti itu. Namun kita juga tidak membatasi, kamu nggak boleh gereja dan lain sebagainya. Kita juga sangat tidak membatasi, hanya saja kalau kita berbicara soal UK3P, kita ngomongin soal UK3P terus. Jadi tidak ada gereja yang mendominasi di dalam organisasi kami, mungkin itu sih. Dan kegiatan-kegiatannya pun mungkin juga saya rasa berbeda ya, dan pasti punya kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Intinya kita sangat berharap kalau teman-teman mahasiswa Kristen di UNESA itu bisa saling kompak ya, saling komunikasi dan tidak merasa sendiri. Kalau teman-teman mahasiswa Kristen dari manapun itu, dari daerah manapun itu punya keluarga di sini ya, di UK3P itu begitu. Dan harapannya UK3P itu juga bisa menjadi rumah gitu. Bagi teman-teman khususnya mungkin yang jauh dari Surabaya atau mungkin bagian Indonesia bagian timur gitu ya, akhirnya punya rumah baru di UK3P. Terakhir nih, mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita, boleh dong sampaikan kepada teman-teman khususnya mahasiswa baru Nasrani biar lebih paham tentang UK3P dan apa saja sih maksudnya manfaat yang didapatkan oleh teman-teman ketika bergabung mungkin menjadi anggota. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa baru ya Kak ya, mahasiswa baru 2020, selamat datang di UNESA. Dan bagi teman-teman mahasiswa Kristen, silahkan untuk bergabung di UK3P UNESA. Nah, kalau untuk kepengurusan nanti akan kita jelaskan di masing-masing acara. Namun kalau semua teman-teman yang ada di Universitas Negeri Surabaya, mahasiswa Kristen itu adalah bagian atau anggota dari UK3P UNESA. Dan juga harapan kami jangan melewatkan satupun kegiatan yang dilaksanakan oleh UK3P. Karena dari situ kita bisa saling belajar bersama, kita bisa saling bertumbuh bersama, dan kita sama-sama belajar di lingkungan UNESA ini. Dan kita tidak merasa sendiri, tapi kita punya keluarga seperti itu. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya UK3P ya. Sebentar nanti daripada salah kan kasihan ya. Biar tahu semua informasi yang ada di UK3P ya. Ya, jadi UK3P_UNESA. Jadi jangan lupa di follow teman-teman, dan kita akan saling mengenal nanti satu sama lain biar teman kita banyak, bukan hanya jurusan 1 atau 2 tapi di seluruh Universitas Negeri Surabaya. Dan juga kita bisa saling menguatkan lah satu sama mengasihi lain. Bersama mengasihi gitu bersama ya. Seperti itu. Dan juga biar teman-teman yang dari manapun itu, yang jauh dari Surabaya, biar di sini tidak merasa sendiri, tapi kita punya keluarga seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Yemi dan Mbak Risa. Semoga UK3P ini dan juga teman-teman akhirnya bisa yang bergabung atau yang pasti menjadi anggota UK3P terus bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram dari UK3P_UNESA dan juga Radio UNESA. Jangan lupa subscribe YouTube Radio UNESA, like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya.